Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita sebagai manusia secara sadar dan tidak sadar, kita sering melakukan beberapa kesalahan yang mengakibatkan dosa kita semakin menumpuk setiap harinya. Meskipun kita semua sudah tahu semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan di dunia, itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Namun, tahukah kalian bahwa selain dibalas di akhirat nanti, ternyata ada beberapa dosa yang akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat masih di dunia. Dosa apa sajakah itu? Simak ulasannya sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Mengurangi takaran timbangan. Meskipun berdagang ialah salah satu pekerjaan yang dianjurkan dalam Islam dan Rasulullah SAW sendiri ialah seorang pedagang, namun itu bukan berarti kita dibolehkan untuk melakukan ketidakjujuran dalam berdagang. Seperti contohnya mengurangi takaran timbangan. Pada saat ini, banyak yang beralih menjadi pedagang dan pengusaha karena tergiur dengan keuntungan yang berlipat ganda, sehingga banyak yang rela melakukan perbuatan kotor seperti ini. Padahal kesalahan mengurangi takaran timbangan ini akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala segerakan balasannya di akhirat nanti. Sedangkan di dunia, para pengurang takaran timbangan ini akan mengalami peceklik yang panjang, kesempitan hidup dan kezaliman yang dilakukan kepada penguasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjadikan akhir zaman sebagai orientasi hidupnya, maka Allah akan jadikan kekayaan ada dalam hatinya. Allah himpun kekuatannya dan dunia akan menghampirinya, sedang ia tidak menginginkannya. Dan sebaliknya, barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah jadikan dia kefakiran ada di depan matanya. Allah cerai-beraikan urusannya dan dunia tidak menghampirinya kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Menahan zakat. Zakat adalah rukun Islam yang paling besar dalam hubungan antar sesama manusia. Zakat berfungsi sebagai bentuk membersihkan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103. Sesungguhnya, menahan zakat adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perbuatan ini akan mendapat balasannya di akhirat kelak. Dan bukan hanya itu, perbuatan menahan zakat juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, seperti ditahannya hujan dari langit dan mereka akan mengalami kemarau yang panjang. Berbuat zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisah atau perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Hukuman bagi para pelaku zina adalah dengan dirajam atau dilempari batu sampai mati. Pada pelaku yang belum menikah, hukuman itu diganti dengan hukum cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nur ayat 2. Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan kepada umatnya bahwa perbuatan zina akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, 2 kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, yaitu zina dan durhaka kepada ibu bapak. Hadis riwayat Tabrani. Balasan di dunia bagi orang yang berzina ialah cahaya akan hilang dari wajah orang yang berbuat zina, umurnya akan semakin pendek, serta kekal dalam kemiskinan dan memendekkan umur. Sedangkan di akhirat, murka Allah menanti, hisabnya buruk, serta mendapat siksaan di neraka. Kemudian, para pelaku zina juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Ini adalah hukuman di dunia bagi para pelaku riba, yaitu Allah akan memusnahkan atau menghancurkan hartanya. Ada dua jenis penjelasan tentang penghancuran harta yang dimaksudkan, yaitu yang pertama, Allah membalas pelaku riba di dunia dengan menghancurkan yang bersifat konkret. Misalnya, pelakunya ditimpa bencana atau musibah, seperti jatuh sakit dan membutuhkan pengobatan yang tidak sedikit biayanya. Atau ada keluarganya yang jatuh sakit serupa dan membutuhkan biaya pengobatan yang banyak, atau hartanya terbakar atau dicuri orang. Akhirnya harta yang dia dapatkan habis dengan sangat cepatnya. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas pelaku riba dengan menghancurkan yang bersifat abstrak, yaitu menghilangkan atau menghancurkan berkahnya. Dia memiliki harta yang sangat berlimpah, akan tetapi dia seperti orang fakir miskin yang tidak bisa memanfaatkan hartanya. Dia simpan untuk ahli warisnya, namun dia sendiri tidak bisa memanfaatkan hartanya. Durhaka kepada kedua orang tua. Allah mewajibkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah kewajiban menyembah kepadanya. Karena kewajiban ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat murka apabila kita durhaka kepada orang tua. Bahkan balasannya akan langsung kita rasakan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, ada dua pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Hakim. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, setiap dosa-dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan balasannya sebagaimana yang dia kehendaki dari dosa-dosa itu hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah menyegerakan balasannya bagi pelakunya saat hidup di dunia sebelum wafat. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Hakim. Al-Munawi menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengakhirkan balasan setiap dosa-dosa di hari kiamat. Maka di hari itu para pelakunya memperoleh balasannya jika Allah mengkehendaki, kecuali hukuman bagi siapa saja yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, yakni kedua orang tua kandung muslim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegerakan hukumannya di dunia. Mengingkari janji Allah dan Rasul-Nya. Jauh sebelum kita dilahirkan di dunia, kita semua telah diambil janji dan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah hambanya dan berkewajiban untuk mematuhi segala aturan yang telah dibuatnya. Lalu setelah lahir ke dunia, ingatan akan janji dan sumpah tersebut ditegaskan kembali dengan kehadiran Nabi dan Rasul-Nya yang menyampaikan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman, melaksanakan janji ini adalah hal yang sangat mudah untuk mengikuti semua aturannya. Namun sebaliknya, jika umat Islam sudah mulai merasa jenuh dan tidak lagi berbangga dengan keislamannya, dan mereka mencari cara gaya hidup baru dari bangsa lain, yang demikian inilah ciri orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan mereka menyalahi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Golongan tersebut akan segera mendapatkan balasannya ketika sudah mendekati akhir zaman kelak, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan musuh dari kalangan orang luar yang menguasai mereka dan merampas sebagian hak mereka. Merusak alam. Tidakkah kita telah dianugerahi akal untuk berpikir betapa akhir-akhir ini alam telah berubah perilakunya? Kita pantas khawatir, jangan-jangan ini adalah dosa kolektif yang kita lakukan, sehingga tak hanya kita yang mendapatkan balasannya, melainkan seluruh dunia merasakannya, yaitu akibat maksiat kita berupa merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42. Sungguh, semua ini adalah akibat dari dosa kita yang telah merusak alam dan enggan untuk segera melakukan perbaikan. Banjir di kalau kemarau, panas yang menyengat walaupun baru saja turun hujan, kebakaran lahan, tanah longsor, dan bencana lainnya, semua itu adalah tanda-tanda balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, agar kita dapat mengintrospeksi diri untuk tidak melakukan perusakan kepada alam dan untuk segera melakukan perbaikan terhadap alam.
Sahabat beriman, sebenarnya sekecil apapun amal perbuatan kita, itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya." Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Maka dari itu, hendaknya kita selalu berusaha untuk memperbanyak amal kebaikan dan segera bertaubat atas segala dosa yang telah kita perbuat, baik yang disengaja ataupun tidak. Bahkan, Rasulullah SAW saja yang maksum atau terjaga masih bertobat di setiap harinya. Dari Sayyidina Agar bin Yasir Al-Muzni radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku bertobat dalam sehari sebanyak 100 kali." Hadis riwayat Muslim. Semoga dari pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat baik kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.